Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak-Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat kita ketemu dalam kasih Tuhan. Dan mari kita sama-sama menyimak akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya beri judul kualitas rohani. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia dalam dunia ini akan selalu berusaha bekerja dengan keras untuk mencapai satu kualitas hidup yang layak, yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia itu sendiri selama manusia itu hidup dalam dunia. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak saja fokus untuk mencapai satu kualitas hidup yang layak untuk memenuhi segala kebutuhan kita dalam dunia ini, tapi juga ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kualitas rohani kita. Karena kualitas rohani ini yang akan membawa kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga yang mulia. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, mari kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, mulai ayatnya ke-24. Matius pasal 7 mulai ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Dari pembacaan yang kita sudah baca, sangat jelas kita bisa melihat kualitas dari kedua rumah yang dibangun. Yang satu dibangun di atas dasar batu yang teguh, yang satu dibangun di atas pasir. Tentunya pada saat itu dibangun, begitu selesai, sepertinya tidak ada perbedaan kelihatannya. Nanti perbedaannya akan kelihatan setelah ada angin, setelah ada hujan dan ada badai. Di situ akan kelihatan kualitasnya. Demikian juga dengan kualitas kehidupan rohani saudara dan saya. Nah, di dalam ayatnya ke-24 di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kalau kita lompat ayatnya ke-26, di sana kan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perhatikan dari kedua ayat ini, saudara-saudara. Sebetulnya kalau dilihat, berarti kedua orang ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hanya yang satu mendengarkan dan melakukannya, sehingga ia dikategorikan orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas dasar batu yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan yang satu cuma sampai mendengar, tapi tidak melakukannya. Itu sebabnya dia mendirikan kehidupan rohaninya seperti bangunan yang ada di atas pasir. Nah, kualitas dari bangunan yang berdiri ini, yang satu di atas pasir dan yang satu di atas batu, nanti akan kelihatan perbedaannya setelah ada angin, ada hujan, dan ada badai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas rohani ini sangat menentukan kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Rupanya selama kita masih hidup dalam dunia ini merupakan juga satu pendidikan rohani bagi saudara saya, agar kita tetap teguh dalam hal ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, di bagian lain pun dalam Matius pasal yang ke-25, kita melihat di sana juga ada dua kelompok manusia.
gadis-gadis yang menyongsong mempelai datang itu. Mempelai itu berbicara tentang Yesus, di mana ada dua kelompok manusia itu. Kita lihat dua kelompok manusia itu yang diibaratkan oleh gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sama-sama menyongsong akan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Tapi yang satu memiliki kualitas yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, di mana mereka membawa pelita dan juga membawa persiapan minyak. Sedangkan yang satu itu tidak memiliki persiapan. Sedangkan mereka harus menunggu mempelai itu datang, di mana tidak seorang pun yang tahu kapan mempelai itu datang. Nah, ini bedanya. Nah, kalau kita lihat, kemudian kita juga bandingkan dengan apa yang kita barusan baca dalam Matius pasal 7, dengan di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ternyata sama-sama gitu. Sama-sama sesungguhnya percaya kepada Tuhan. Tapi percaya saja tidak cukup. Tapi hendaklah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Artinya mentaati akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dengan mendengar dan melakukan, itulah yang membuat kita sangat yakin bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayatnya ketiga sampai ayatnya ke-7. Kita mulai 1 Petrus pasal pertama, mulai ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 6 berkata, hendaklah kita penuh dengan sukacita, karena kita telah diselamatkan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Namun, selama kita hidup dalam dunia ini, ayat 6 berkata, sekalipun seketika ini, sekarang ini, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, di sini dikatakan, bergembiralah akan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika. Di sini dikatakan seketika. Saudara, kita hidup dalam dunia ini singkat waktunya. Itu sebabnya di sini dikatakan sekarang ini kamu seketika. Karena dibandingkan dengan satu kehidupan yang kekal, hidup selama dalam dunia ini tidak ada artinya. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini tidak ada artinya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan itu seketika saja. Di sini katakan bergembiralah akan keselamatan yang sudah dikaruniakan bagi saudara saya, sekalipun sekarang ini kita harus, ada kata harus di sini, berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata harus ini artinya kita tidak bisa menghindar dari pencobaan-pencobaan yang ada. Karena yang namanya pencobaan ini
tidak diundang, dia akan datang sendiri. Tapi pencobaan-pencobaan ini, bahkan berbagai-bagai pencobaan ini, maksudnya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sekarang kita tahu bahwa kita perlu sadari bahwa kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, itu untuk membuat iman kita menjadi murni yang melebihi daripada emas yang fana yang diuji dengan api. Rupanya tujuannya itu, saudara. Jadi kalau saat ini mungkin atau waktu-waktu yang akan datang kita harus mengalami berbagai-bagai pencobaan, hendaklah saudara-saudara kita tidak bersungut-sungut. Karena pencobaan-pencobaan itu tidak ada artinya dibanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi saudara dan saya untuk satu kehidupan yang kekal penuh dengan kemuliaan, di mana di sorga itu tidak ada lagi masalah, tidak ada sakit penyakit, penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Jadi hendaknya, kalau tadi dikatakan, hendaknya kita bergembira oleh karena keselamatan Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, jangan kita bersungut-sungut dengan pencobaan-pencobaan yang ada itu. Puji Tuhan. Nah, kitab Yakobus pasal yang pertama, kita lihat lagi kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-2 sampai ayatnya ke-4. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh, membaca ayat ini memang tentunya tidak mudah ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di sini anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi, kita lihat bahwa pertama Tuhan inginkan supaya kita tetap memiliki sukacita, kita tetap bergembira, karena kita memiliki suatu pengharapan hidup kekal penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Sedangkan hidup dalam dunia ini sifatnya sangat singkat waktunya. Karena tadi ayat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi katakan bahwa kita seketika saja kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, dan itu pun juga membuat kita sebetulnya iman kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Nah, kitab Yakobus pun ini berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Memang tidak mudah gitu merubah pencobaan itu menjadi satu hal yang berbahagia. Tidak mudah. Kalau kita mau menjalani itu dengan cara pikir kita, dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi kalau ada firman di dalam kehidupan saudara saya, ada roh Tuhan yang memampukan kita untuk terus bersuka cita, sekalipun kita adalah berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga dalam kitab Yakobus pertanyaan ini berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam tadi kita sudah baca 1 Petrus pasal yang pertama juga mirip dengan kitab Yakobus ini, berkata bahwa ujian iman rupanya, pencobaan itu merupakan ujian iman yang menghasilkan kita tekun. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami rupanya itu membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Puji Tuhan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, rupanya menjadi sempurna kita harus juga menjalani
berbagai-bagai pencobaan, seperti yang dikutip di dalam ayatnya yang kedua. Kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan, karena justru itu yang membawa kita sempurna. Karena yang kita perlu pahami bahwa hanya yang sempurna yang bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Rupanya untuk menjadi sempurna, itu kita harus lulus dari berbagai-bagai pencobaan yang ada. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13, rupanya pencobaan-pencobaan kita alami itu sebenarnya bagi Tuhan itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi sebesar apapun pencobaan yang kita alami, itu pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang sesungguhnya tidak melebihi kekuatan manusia. Itu sebabnya di awal juga saya sudah katakan, kalau kita mengalami pencobaan, jangan sampai bersungut-sungut. Karena sesungguhnya pencobaan yang juga Tuhan izinkan kita alami itu membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, tapi pencobaan itu juga tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Lanjut, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Oh, ada Tuhan. Jadi dalam pencobaan itu pun juga mata Tuhan sesungguhnya tertuju kepada kita. Karena ayat ini berkata, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini dikatakan bahwa bukan berarti kemudian kita mengalami pencobaan lantas pencobaan itu kalau kita datang kepada Tuhan, sudah Tuhan ambil pencobaan itu. Di sini dikatakan justru di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, baik di dalam 1 Petrus tadi yang kita baca maupun di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi yang kita baca, bahwa pencobaan itu untuk membuat kita, iman kita teguh, iman kita murni dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di ayat yang ke-13 ini berkata bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita lihat jalan keluar yang Tuhan berikan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan itu masih ada. Masih ada. Tapi pertama ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Pencobaan itu ada. Tetap mungkin masih ada selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi Tuhan memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali contoh-contoh orang yang tetap teguh beriman dalam Tuhan sekalipun menghadapi pencobaan-pencobaan yang bagi ukuran kita manusia pencobaan yang luar biasa. Misalnya seperti Ayub. Kita tahu semua Ayub. Di dalam kitab Ayub yang pasal yang pertama, di sana dikatakan siapakah Ayub itu? Kita lihat Ayub pasal yang pertama, ayat pertama, di sana dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bersama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Aduh, sempurna kan? Kalau lihat Ayub ini dalam, sebab Allah sendiri loh di dalam ayat yang pertama, di Ayub yang pertama, ayat pertama dikatakan sini Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi apakah Ayub tidak mengalami satu ujian dalam hidupnya? Tentu saja kita semua tahu. Ayub ini juga dikatakan bahwa dia orang yang kaya raya. Dan dia
mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Sebab ayat pertama mengatakan dia jujur. Oleh itu sebabnya dia diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi apa yang kita tahu? Tuhan izinkan kekayaannya habis seketika. Anak-anaknya pun yang 10 habis seketika. Istrinya kemudian mulai menghujat dia, mengatakan bahwa hujat saja Allah dan matilah. Karena memang melihat mungkin penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi kita lihat betapa Ayub itu tetap teguh. Karena mata Tuhan tetap tertuju kepada Ayub. Di mana Tuhan jaga jiwanya. Dan kita tahu, sehingga Ayub pun juga dipulihkan. Bahkan yang hilang itu dipulihkan 2 kali lipat ganda. Satu contoh yang perlu kita teladani. Rasanya pencobaan-pencobaan yang kita alami selama ini kan belum seperti pencobaan yang dialami oleh Ayub, kan? Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib itu. Saudara, kalau di awal saya katakan bahwa siapapun manusia dalam hidup kami ini selalu berusaha, bekerja keras untuk mencapai satu kualitas hidup yang layak, yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia itu sendiri selama hidup dalam dunia ini, itu juga dijamin loh oleh Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang berusaha untuk mencapai satu kualitas hidup kerohanian yang layak, yang berkenan kepada Tuhan, masalah hidup juga ini dijamin oleh firman Allah. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Coba kalau kita lihat, kita baca mulai dari Matius pasal yang ke-6, kita baca mulai ayatnya 31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat bagi Tuhan itu, kalau masalah-masalah kebutuhan hidup selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan bilang cuma Tuhan tambahkan. Hanya merupakan dampak dari kita mengutamakan Tuhan sesungguhnya. Ya, kan karena di sini akan ditambahkan, berarti cuma dampak saja daripada kita mendahulukan Tuhan. Sebab ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal kebutuhan hidup ini selama kita hidup dalam dunia ini hanya merupakan dampak dari kita mendahului Tuhan, kita mendahului kebenaran Allah. Maka dampaknya yaitu apa yang menjadi kebutuhan kita dalam dunia ini Tuhan juga penuhi. Bahkan kita lebih jelas juga dikatakan juga dalam Filipi pasal yang 4 kan ayatnya ke-19 juga jelas di sana Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu jaminan. Asalkan kita terus meningkatkan kualitas rohani kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini membuat kita semakin bersemangat lagi meningkatkan kualitas rohani kita. Karena kualitas rohani kita yang layak dan berkenan kepada Tuhan itu yang membawa kita hidup kekal di dalam Tuhan, dan juga yang akan mengadakan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan saudara dan saya selama kita hidup dalam dunia ini. Yang juga membuat kita dapat menanggung segala pencobaan-pencobaan yang kita hadapi selama kita hidup dalam dunia ini, yaitu kualitas rohani yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayatnya ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh
dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia orang yang disegani oleh bangsa Yahudi, gitu. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas, saudara-saudara. Tetapi kehidupannya sebelum dia ditarik oleh Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ayat ini berkata, setelah dia mengenal Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan, dia memberitakan akan berita keselamatan. Kemudian dia sampaikan di sini, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang dimana Paulus telah menjadi pelayan Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan membuat kualitas rohani kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, sehingga tidak tergoncangkan, bahkan tidak dapat digeser dengan hal-hal yang duniawi, bahkan juga tidak dapat tergoncang dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bahkan justru pencobaan-pencobaan itu akan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Sebagaimana kita sudah dengar firman Tuhan, justru di saat kita melalui pencobaan, Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga kita mampu menanggung segala pencobaan yang ada. Itulah kualitas rohani yang Tuhan inginkan, yang membuat kita semakin sempurna, karena dengan kualitas rohani yang berkenan kepada Tuhan, membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Kembali Engkau boleh mengingatkan lagi kepada kami Tuhan Yesus, supaya kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami Tuhan, melebihi dari apapun yang adalah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tambahkanlah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan mari Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan, di mana Tuhan kami menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami sehingga kami sanggup dan mampu menanggung segala pencobaan yang ada, dan kami tetap senantiasa bersuka cita, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, karena Tuhan ada senantiasa terus bersama-sama dengan kami, yang hanya di mana kami hanya berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau, berkatilah setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami hanya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami, ampunkan kami atas segala pelanggaran salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.